Jadi tadi nyari-nyari dulu koneksinya, alhamdulillah udah ketemu. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kelima dari rencana 6 kali pertemuan kita membahas membedah kitab tulisan dari Syekh Yusuf Qaradawi. Meskipun sangat banyak ya sebetulnya ketika kita bicara tentang tema Al-Quran, itu akan sangat luas cakupannya ya. Oleh karena itu semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan ya selama 5 kali dan insya Allah sampai 6 kali pertemuan ini tidak membuat kita berhenti dari semangat untuk belajar Al-Quran ya. Istilahnya tidak ada titik ya, tidak ada titiknya dengan Quran, harus selalu koma gitu ya. Pengen bisa tahsin tilawah koma ya, pengen bisa one day one juice koma, pengen bisa ngafal koma, terus bisa paham dan seterusnya. Karena inilah yang menjadi tanda bahwa keimanan kita, kemudian juga kondisi hati kita itu sehat ya. Ketika keinginan terhadap Quran itu tidak ada puas-puasnya. Seorang sahabi yang mengatakan terkait dengan hal ini ya, lau tahuratil qulub lamma syabiat minal Quran. Jadi hati yang bersih itu dia pasti akan lamma syabiat minal Quran, tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Maka ini kajian kita tentu baru trigger, baru stimulus ya, sehingga kita bisa punya kekuatan, punya energi untuk bisa senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran dengan semua variasinya ya. Karena memang semakin baik seseorang, maka akan Allah hantarkan kepada interaksi yang syamil mutakamil ya, yang integral dengan Quran. Saat dia baca, dia juga bisa tadabbur apa yang dia baca. Saat dia baca itu juga berfungsi sebagai murojaah gitu ya. Saat dia baca itu juga langsung dia ada semangat untuk beraksinya gitu ya. Nah, ini semua tidaklah diraih kecuali dengan proses yang sangat panjang. Gitu ya. Nah, kita sedikit tentang sebelum sisa pembahasan pekan yang lalu ya. Ini ada pertanyaan cukup bagus ya. Dahulu banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi saat Ramadan, seperti perang Badar, Khandaq, Tabuk, atau Mekah dan lainnya. Bahkan di 10 hari terakhir, ya itu baru selesai ya peperangan itu. Nah, bagaimanakah dengan konteks pada saat ini, ya, di mana di bulan Ramadan ini kita memiliki target yang sangat banyak dengan Qur'annya, ya, apakah hatam berapa kali, hafalan dan yang lainnya. Ya, tapi di sisi lain harus membagi waktu dengan agenda-agenda kebaikan yang lain. Ya, misalnya menyiapkan kajian, rapat dan lain. Sehingga terlintas pikiran waktu-waktu itu bisa digunakan untuk Quran time. Bagaimana menyusun prioritas amal yang baik? Ya, jadi alhamdulillah harus kita syukuri ketika perasaan kita seperti yang dipermasalahkan seperti ini ya. Ya, gimana ya caranya mengkiati semua amal baik itu supaya bisa kita laksanakan? Itu harus kita syukuri dulu sebelum nanti bagaimananya gitu ya. Karena kita berarti pikiran kita, kegelisahan kita, ya, ketidaknyamanan kita ini terusik karena hal-hal yang baik, karena kebaikan-kebaikan ini. Ya. Bandingkan kalau dengan ya, kita terusiknya dengan hal yang sepele, gitu. Ya, urusan duniawi terus gitu ya. Nah, ini pertama kita harus syukuri, ini insya Allah pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita, ya, insya Allah. Kemudian apa yang kita pelajari selama ini, selama beberapa kali pertemuan ini, itu juga menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca, kita hafal, ya, kita targetkan secara kuantitas, gitu ya, itu ternyata menginginkan kita menjadi pribadi yang banyak, ya,
bahasa-bahasa ayatnya itu menjadi pribadi yang muttaqi, jadi pribadi yang muslihin, ahsanu amala, ya. Ya, kemudian juga jauh lambungnya dari tempat tidur, ya. Juga setiap malam itu bisa ya mulai yang panjang, ya. Ternyata kegiatan bersama Quran itu jangan sampai kita sikapi melulu urusan ruhiyah, ya. Jadi bersama Quran bukan sekedar urusan ruhi, ya, tapi juga ada urusan-urusan yang membuktikan Al-Quran itu hidup dalam diri kita. Al-Quran itu sudah menyatu dalam kehidupan kita, yaitu dalam bentuk apa? Sabiqunal awalun, ya. Jadi menjadi orang-orang yang terdepan dalam urusan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan di sini emang ada was-was setan, dia dengan perasaan, aduh gimana ya, kalau saya menyiapkan kajian, menyiapkan rapat, ada tugas ini itu, ternyata itu mengganggu dalam tanda petik targetan Quran saya. Gitu. Ya. Ini emang setan, meskipun ya setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi dia sudah berhasil menanamkan was-was itu dalam diri manusia ya, selama 11 bulan, sehingga itu masih ada gitu ya, masih ada, belum terdelet ya, dalam pribadi manusia itu, sehingga saat Ramadan masih muncul perasaan was-was itu. Ya. Jadi bagaimana kalau begitu ya? Ya kita pertama, ya, pertanyaan yang harus dimunculkan itu bukan how to, bukan bagaimana, bukan kaifiat, bagaimana menyusun prioritas, ya. Tapi yang pertama harus kita munculkan adalah kita kembali kepada Allah, kita curhatkan ya, kondisi yang kita hadapi ini kepada Allah, sehingga muncul dalam ungkapan doa-doa kita ya, yang sangat jujur bahwa kita menginginkan semua kebaikan ini. Kita pengen Quran, kita juga pengen amal-amal yang membuktikan Quran itu hidup bersama kita. Doa kepada Allah sehingga nanti Allah yang akan men-setting, ya, akan mendrive, akan mengatur semua urusan-urusan itu sehingga bisa tercover, bisa terlaksana. Ya. Ya. Ingat kaidah dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illa ihsan. Ya. Di surat Ar-Rahman ya, hal jazaul ihsan illa ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah gambaran flowchart gitulah ya. Jadi amal soleh yang satu, dia akan menjadi energi untuk melakukan amal soleh yang lain. Ya. Jadi hubungannya begitu. Kenapa Al-Quran juga huda wa busyra lil mu'minin, huda wa rahmah lil muhsinin. Ini di surat An-Naml, ya, surat ke-27, di awal-awal, ya, mungkin ayat 2 atau 3, ya. Dan juga di surat Luqman, juga awal ya, ayat 2 dan 3. Huda wa busyra, Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk, wa busyra dan kabar gembira. Bagi siapa? Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang keimanannya stabil. Lil mu'minin. Al-Quran akan menjadi hudan wa rahmah, jadi petunjuk dan juga rahmat bagi siapa? Lil muhsinin. Lil muhsinin. Bagi orang-orang yang stabil perbuatan baiknya itu. Muhsin ya. Ya, muhsin itu sudah jadi isim ya, sudah kita bahas. Isim itu permanen. Ya, jadi dia sudah begitu melekat dengan semangat amal solehnya, dengan kebaikannya, ya, sehingga disebut sebagai orang yang muhsin. Jadi ini dua modal ya untuk bersama Quran, itu dua modalnya, keimanan dan amal soleh. Ya. Hubungannya diimplikasi, ya. Hubungannya diimplikasi antara Al-Quran dengan amal soleh. Ya. Jadi kalau Al-Qurannya baik, maka amal solehnya pun akan menjadi baik. Ya. Siapa yang ingin dibantu Al-Qurannya menjadi baik, maka tambahlah amal soleh. Tambahlah amal soleh. Ini saling mempengaruhi, jika dan hanya jika diimplikasi ya Al-Quran dengan amal soleh. Gitu ya. Artinya, ketika orang itu menginginkan, pokoknya saya Quran aja deh gitu. Sekarang Quran aja gitu ya. Pokoknya yang lain minggir gitu ya. Nah dia salah.
Ketika dia punya targetan lebih tinggi dengan Quran, tetapi modal amal solehnya tidak ditambah, suatu ketika dia akan berhenti dari Qurannya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ini hubungannya saling mempengaruhi. Ya. Makanya saya selalu mengatakan ketika orang itu menghafal Quran, jangan autis. Tidak boleh autis ketika kita sudah banyak bersama Quran. Tidak boleh autis. Autis itu artinya dia nggak mau diganggu dengan yang lain-lain. Pokoknya saya hafal, saya takut nanti setorannya bagaimana. Saya punya targetan 3 hari khatam misalnya. Nggak boleh diganggu. Enggak. Ketika Allah mendatangkan, katakan agenda-agenda kebaikan, maka itu adalah sebuah peluang untuk menggabungkan ya Quran dari sisi ruhi dengan Quran sisi amali, ya. Ruhiyah dengan amal soleh, ya. Ini kesempatan. Dan kita harus yakin ya ketika kita bersama Quran itu akan Allah bantu untuk mengerjakan yang lain-lain. Makanya tadi saya katakan yang pertama itu ya, curhat kepada Allah, laporkan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ingatin saya nanti, mungkin saya share ini doa ini sangat bagus. Ini Rasulullah berdoa, ya. Doanya istighosah ini doanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana. Ya Allah, perbaikilah urusan kami. Ya, aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dan janganlah engkau biarkan aku ini menghandle pekerjaan-pekerjaan yang ada, urusan-urusan yang ada ini tanpa engkau terlibat. Jadi aku dibiarkan mengerjakan sendiri, jangan ya Allah. Nah, seperti itu. Ini di awal. Nanti biasanya ya kalau sudah begitu kita akan tenang, kita bisa fokus menentukan prioritasnya yang mana. Tapi kalau di awal kita sudah membentrokkan Quran dengan amal soleh, kayaknya nggak akan ketemu, itu pasti kita juga tidak akan tenang. Ya, jadi itu. Baru kemudian setelah curhat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka lakukanlah sebuah azam yang kuat, ya, tekad yang kuat, keyakinan juga kita perkuat bahwa insya Allah semuanya akan Allah bantu. Ya, semuanya akan Allah bantu. Baru di situ mengagendakan mana ya prioritas yang kita lakukan. Pertama, nomor 1, nomor 2, dan berikutnya. Ya, itu ikhtiar manusiawi kita. Jadi yang namanya akidah atau tawakal itu diawali dengan doa, ya, doa kepada Allah. Kemudian ya, kita ikhtiar yang optimal, yang maksimal, baru kemudian kita serahkan dengan doa lagi kepada Allah. Udah, gitu. Ya. Dan banyak ya testimoni orang ketika seperti ini ya sikapnya, apalagi kepada Quran ya, maka ternyata Allah mempersingkat urusan-urusan duniawinya yang lain. Persingkat. Oh ternyata ini bisa selesai dalam waktu 50% dari waktu yang ditargetkan gitu ya. Bisa selesai gitu. Ya gitu. Nah, yang ketiga, barangkali kita merasa waktunya kurang ya, ketika kita tidak mau mengurangi jatah waktu pribadi kita, jatah waktu istirahat kita, jatah waktu nyantai kita, itu kita nggak mau mengurangi. Ya, yakinlah ya, kalau kita mau jujur, ya, kita mengurangi yang begitu-begitu, itu masih cukup waktu, masih cukup. Masalahnya kita tidak mau meninggalkan yang begitu. Ya. Nah ini barangkali 3 tahapan yang harus kita lakukan, ya, sehingga kalau bisa nanti yang ketiga itu kan berarti, oh kalau saya targetnya hari ini harus baca 3 juz misalnya, sedangkan hari ini padat dengan jadwal ya seperti hari ini misalnya ada kajian dan sebagainya, berarti saya harus menyelesaikan 3 juz itu sebelum aktivitas ya. Sebelum mulai aktivitas di pagi hari harus selesai misalnya. Jadilah harus bangun lebih awal ya, itu konsekuensi ya. Tapi yakin akan Allah ya, balas dengan balasan yang kita tidak bisa menduga-duga. Ya, saya di Bandung ya sering saya ceritakan ya, bagaimana
seorang karyawan Telkomsel ya, waktu itu. Ya. Beliau sibuk luar biasa, banyak tugas di kantornya, ya, tapi juga menghafal Quran. Tanpa kemudian gara-gara menghafal dia kemudian saya telat aja nanti datang ke kantor, atau nanti curi-curi waktu lah gitu ya untuk mengerjakan targetan Quran. Tidak, ya. Dia tetap profesional, ya, membuktikan dia itu performanya bagus ya di kantornya. Kemudian dia coba Al-Quran itu dia masukkan dalam agenda yang tidak mengganggu yang lain. Ya. Mana yang harus dikorbankan, dalam tanda petik ya, dikorbankan ya waktu istirahatnya. Jadi beliau ini ketika pulang ke rumah, ya, waktunya untuk keluarga, ya, kemudian ini ya yang saya katakan tadi, Allah merekayasa itu. Karena dia punya niatan yang begitu besar dengan Quran, keluarganya itu ternyata anaknya, ya, jam 9 malam udah selesai, atau itu maksimal ya. Biasanya pada Isya nggak lama langsung tidur semuanya. Nah, dia kemudian juga istirahat, jam 12 itu sudah berusaha bangun. Bayangkan jam 12, ya, sampai subuh ya. Ya tilawah sekian juz, dia nyiapin, hafalan nambah, murojaah, seperti itu. Ya. Pagi berangkat seperti biasa. Ya. Kemudian pertanyaan biasanya yang muncul gitu ya, pasti ngantuk dong? Iya ngantuk. Tapi ngantuknya dia ceritakan, ngantuk yang sangat nikmat. Ya. Jadi dia biasanya membayar rasa ngantuknya itu menjelang sholat zuhur. Ada jadwal istirahat siang, dia lebih awal datang ke musola, dia langsung blek tidur. Gak lama, itu maksimal 15 menit menjelang adzan berkumandang, selesai dia langsung seger lagi. Dia katakan, saya merasakan nikmatnya ngantuk. Dan itu seger. Setelah tidur sebentar itu seger. Dia langsung bisa. Dan orang ini ya, selesai 30 juz setoran dalam waktu 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Kemudian sempat kita mengadakan syukuran, gitu ya. Dan akhirnya tidak lama setelah dia selesai setoran 30 juz, promosi jabatan. Ya, diminta untuk pindah ke Medan menjadi manajer area se-Sumatera Utara. Ya. Dan saat itu dia makin sibuk kan, saya kontak-kontakan, gitu ya. Ternyata masih tetap dengan Qurannya begitu, gitu ya, karena nggak ingin terpisahkan dengan kebaikan Quran. Ya. Sampai saya ke sana ketemu, karena dia sudah bertalaki dengan salah seorang imam masjid di kompleksnya, dan kebetulan juga hafid, ya, hafidul Quran, itu saling setoran gitu, berdua aja bayangkan. Allah kasih kesempatan. Ya, setelah di Bandung dia punya majelis atau halaqah Quran, di Medan dia nggak ketemu, cari-cari ketemu, dipertemukan oleh Allah dengan imam masjid. Gitu. Dan prestasi di tempat kerjanya juga mumtaz, bagus banget. Akhirnya apa? Dia naik jabatan lagi, ya, naik jabatan sampai diamani memegang satu negara. Ya, ya, emang negaranya Timor Leste waktu itu. Saya juga sempat datang. Dia ketemu lagi dengan orang yang tempat dia mau setoran. Ya malu rasanya ya kalau kita tidak alasan, itu gimana gitu, ini banyak orang ini, bayangkan udah jelas kerjaannya, sudah menikah, sudah punya anak. Dan antum perlu ketahui, salah seorang anaknya juga ABK. Salah seorang anaknya yang nomor 1 itu ABK. Itulah ya Al-Quran yang kemudian bisa memberikan kehidupan yang begitu kuat, meskipun ujian-ujian yang dihadapinya sangat banyak. Jadi itu ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus untuk kita agak terpanjang ya, mohon maaf ya. Baik, selanjutnya ini yang kemarin tertunda ya. Jadi untuk supaya hidup kita ini bisa menyatu dengan Quran, maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ya, mempraktekkan ya, kehidupan bersama Qurannya. Ya. Pertama saat beliau sholat, ya, jadi dengan Quran di dalam sholat, ya.
Itu diwakili dengan hadis Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dengan Quran secara khusus di luar sholat. Ini bicara tentang durasi ya, khatam Quran. Ya, jadi masih dengan Qurannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ya, kehidupan sehari-harinya itu juga menjadi implementasi Al-Quran. Ya, ini 3 hal. Nah, jadi kita termasuk yang tadi pertanyaan gitu ya. Ini masuk dalam yang ketiga ini, khuluquhu Al-Quran. Bagaimana akhlak Quran itu bisa kelihatan dalam kesehariannya. Ya. Nah, dalam hadis Hudzaifah, ini banyak ya, Hudzaifah ini jadi ya punya amal andalan spesialisnya tentang hadis-hadis akhir zaman ya, biasanya bisa kita temui dari Hudzaifah gitu ya, tentang fitnah yang begitu besar gitu dan seterusnya. Nah, ternyata juga ada saat di mana Hudzaifah itu ya kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Ya, suatu malam aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walau alam ini mungkin mabit ya, tapi hanya berdua. Atau Quran camp hanya berdua ya. Mukhayyam Quran hanya berdua ini ya. Rasul dengan Hudzaifah. Maka kemudian faftataha al-Baqarah. Rasulullah memulai dengan surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah, maka Rasulullah membuka dengan Al-Baqarah. Ya, wow, gitu Al-Baqarah kan panjang banget ya, 2 juz setengah ya, kurang 1 lembar. Ya, maka dalam benak Hudzaifah, nggak mungkin dong ya Al-Baqarah dibaca tamat gitu ya. Maka Hudzaifah mencoba untuk menahan dirinya. Ya. Jadi sudah bergejolak ketika dibaca Alif Lam dari kitab Ar-Rahim, ya, udah lil muttaqin itu langsung bergejolak gitu. Waduh, Al-Baqarah nih gitu ya. Jadi sudah mau berontak si jiwanya itu. Kayaknya jauh banget nih kalau sampai tamat Al-Baqarah, nggak mungkin. Ya. Maka Hudzaifah kemudian mengungkapkan dalam hadis ini, la'allahu yarka indalnya. Kayaknya sih imam ini ruku, la'allahu yarka. Ya, sepertinya akan ruku indal mi'ah di ayat yang ke-100. Ayat 100 ya. Jadi Hudzaifah mengukur dirinya ya, dan juga Rasulullah ya, kayaknya paling 100 ayat lah. 100 ayat ruku gitu ya, ruku. Ya. Ternyata apa? Famado. Ya. Ternyata lewat itu 100 ayatnya ya, dan sampai dilanjutkan. Ya. 1 juz selesai, 2 juz selesai. Sampai akhirnya ya Rasulullah menamatkan Al-Baqarah itu. Ya, kita bayangkan Hudzaifah ya. Alhamdulillah Al-Baqarah tamat. La'allahu yarka. Ya, kayaknya si ruku nih, ruku. Kayak mendoakan imamnya supaya ruku gitu ya. La'allahu yarka. Ternyata apa? Rasulullah melanjutkan ya, bacaannya itu ya dengan membaca atau sebelumnya ya. Jadi Rasulullah saat membaca itu tidak hanya ganti-ganti ayat gitu ya, kelanjutannya terus, itu tidak seperti itu. Ya, kata Hudzaifah, ya, Rasulullah itu membaca ketika ketemu ayat menyuruh untuk tasbih, beliau baca tasbih. Ketika ada ayat untuk ajakan berdoa, maka berdoa dulu. Gitu ya. Misalnya ketemu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa dulu, doa panjang, terusin lagi. Wa illa lakum lailatas siyam. Bayangkan Al-Baqarah ditambah dengan respon terhadap ayat yang dibaca, tadabbur terhadap ayat yang dibaca. Panjangnya gimana gitu? Ya. Selesai Al-Baqarah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Ya Yuhannas, ya. Itu surat An-Nisa terus sampai dibaca, dan karena ya Hudzaifah sudah mengalami tadi ya Al-Baqarah aja tamat yang 2 juz setengah itu ya. Ini An-Nisa pasti tamat gitu. Pasti tamat juga dibaca. Ini 1 rakaat loh. Ini masih rakaat pertama.
masih rakaat pertama. Ya. Sampai begitu selesai, ya, surat An-Nisa dibacakan, barangkali ya, tadi hati yang bersih itu tidak pernah puas dari Quran. Rasulullah ngerasa gitu ya, Al-Baqarah dibaca, An-Nisa dibaca. Nah, Ali Imran yang di tengah gimana? Jangan-jangan nanti di akhirat protes gitu Ali Imran itu. Salah saya apa sih kok nggak dibaca waktu itu gitu ya. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan balik lagi kepada Ali Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dan tamat juga bacanya. Bacaannya tamat, kemudian juga dengan tadabbur, dengan respon terhadap ayat yang dibaca. Ya. Totalnya berapa? 5 juz setengah. 5 juz setengah satu rakaatnya. Ya, insya Allah. Dan di situ Hudzaifah mengungkapkan ya, ketika sangat panjang sholatnya, bukan lagi berharap ya apa namanya ruku ya, ruku nih ruku kenapa sih nggak ruku? Kenapa sih lu nggak ruku gitu kalau bahasa orang Betawi ya. Tapi kata Hudzaifah ya, hatta hamamtu bisui. Saking panjangnya, lamanya sholat Rasulullah, sampai ada sesuatu yang jelek dalam hati saya. Ya. Jelek itu bukan berarti mendorong imamnya supaya ruku gitu atau ditendang gitu. Tapi ya, ingin meninggalkan Rasulullah, sang imam ini, sholat sendirian. Masya Allah ya. Nah, tapi apa dilakukan nggak oleh Hudzaifah? Tidak. Hudzaifah tetap ya membersamai imam sampai selesai sholat. Di situ Hudzaifah ya, bayangkan ya, ini sebuah upgrading yang sangat-sangat aplikatif ya, langsung aja diajak dengan Qur'annya. Kan kalau dalam sholat tuh baca Qur'annya jadi lebih resmi ya lebih formal gitu ya. Kita kan nggak boleh banyak gerak, nggak boleh ngomong, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Beda dengan mendengarkan bacaan Quran di luar sholat itu bisa lebih bebas ya, fleksibel. Dalam sholat, bayangkan. Ya, tapi saya pribadi meyakini ketika Hudzaifah sudah ditarbiyah oleh Rasulullah seperti itu, sangat ekstrim dalam pandangan kita, maka kemampuan Hudzaifah yang tadinya ya, dalam satu rakaat beliau baca 100 ayat, setelah sholat yang sangat panjang ini, kemampuan bersabar ya Hudzaifah dengan Quran dalam sholat itu meningkat drastis, sangat signifikan. Ya, nah ini saya kira perlu kita contoh ya. Ya kalau tidak persis sama, ya, minimal 10%-nya lah. 10%-nya kita ada saat-saat di mana kita bisa seperti itu gitu ya. Ada yang membuat kita itu perasaan la'allahu tadi, la'allahu yarka gitu ya. Aduh kapan ruku. Nah ada perasaan begitu. Ya. Minimal kalau baca, imam tuh baca katakan 3 halaman, 5 halaman itu kan membuat kita juga la'allahu yarka. Kapan rukunya sih gitu. Manusiawi, Hudzaifah juga seperti itu ya. Ini penting. Makanya interaksi atau membangun harmoni dengan Quran, ya, membangun kehidupan yang Al-Quran terinternalisasi, itu tidak hanya kajian-kajian seperti ini, tapi juga ada aksi-aksi nyatanya. Ya. Bersabar bersama Qurannya seperti apa. Ya, makanya dalam Quran Camp biasanya kita juga memasukkan agenda sholat tahajud berjamaahnya itu dengan gaya-gaya Hudzaifah ya 10%-nya lah gitu ya. Satu rakaat misalnya setengah juz gitu ya. Jadi satu juznya 2 rakaat gitu ya. Semalam 3 juz ya 11 rakaat misalnya. Ya, Hudzaifah kan ini 5 juz setengah dalam satu rakaat. Ya, Masya Allah ya. Nah, sehingga nanti ketika kita ada aksi yang membuat kita itu harus menyabar-nyabarkan diri dengan Quran, maka akan Allah tambah hidayah Qurannya, akan Allah tambah kenikmatan Qurannya, maka kita akan meningkat, ya, meningkat kemampuan daya istitoahnya, kemampuan taatnya itu, ya akan meningkat. Ya, makanya siapa yang kepengen bisa one day one juz, ya targetnya jangan satu hari satu juz, dia harus 3 juz dalam sehari, dicoba dulu. Baru nanti kalau 3 juz nggak tercapai kan 1 juznya insya Allah lewat gitu, mudah gitu ya, sangat mudah.
Jadi 30 juz itu terasa tebal, ya, 30 juz itu karena kita lama ketemunya gitu. Tapi kalau sering itu akan semakin tipis 30 juz. 5 juz setengah itu akan menjadi tipis, ya, ketika sudah sering. Tapi kalau baru pertama kali 5 juz setengah, ya itu seperti Huzaifah. Ya. 1 juz 2 rakaat itu akan menjadi tebal lama ketika kita jarang. Tapi kalau pernah, oh sudah pernah. Seperti itu ya. Jadi makanya kayak saya katakan pekan kemarin ini sayang kalau kita lewatkan pembahasan tentang hadis ini ya. Ini lebih bisa membuat kita ini tersadarkan ya bahwa PR kita dengan Quran sangat banyak. Ini juga saya mohon izin yang masih membahas, insya Allah pembahasan bab yang keempat itu juga apa ya, insya Allah masih bisa kita tamatkan ya, kita selesaikan sampai pertemuan terakhir ke-6, insya Allah pekan depan ya. Ini juga yang pembahasan tentang menyimak Al-Quran juga penting ya. Jadi saya ulangi bahwa Rasulullah SAW itu punya kebiasaan ya, memanggil sahabatnya yang dikenal dengan kemampuan Qurannya yang di atas rata-rata, ya para sahabat pada umumnya, dipanggil oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran. Jadi Rasulullah ingin mendengar bacaan Quran dari yang lain, dari orang lain. Ya, datanglah Abu Musa al-Asy'ari membacakan ayat Quran. Ya, sampai ketika Rasulullah dengan ini contoh kita pun harus membudayakan mendengar bacaan Quran, tapi dalam program yang resmi gitu. Ya, kan kalau mendengar bacaan Quran tidak resmi kita udah sangat biasa gitu ya. Mendengarkan murotal sedang di perjalanan gitu ya. Kemudian sambil mengerjakan tugas-tugas di kampus, sambil dengerin murotal itu kan selingan, artinya selingan, mendengarkan Al-Quran selingan. Ya, daripada gitu ya. Itu sudah bagus. Tapi Rasulullah mencontohkan mendengarkan Quran itu menjadi core, menjadi inti acaranya, mendengarkan Al-Quran. Ya. Dan di situ tidak ada agenda yang lain. Ya. Mendengarkan, kemudian menyimak, mentadaburi, sehingga terjadi ziyadatul iman. Ya. Peningkatan keimanan. Ya. Jadi seperti itu ya. Ketika Abu Musa membaca sampai ayat ke-41 surat An-Nisa, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan, ya. Dan bagaimana ini ketika dari setiap umat itu ya dihadirkan seorang syahidan, seorang saksi. Wa ji'na bika syahidan ala haula'i. Dan juga kamu wahai Muhammad ya, juga akan didatangkan menjadi saksi. Ya, syahidan ya, menjadi saksi. Nah, ketika Rasulullah membayangkan suasana dirinya itu dihadirkan oleh Allah untuk menjadi saksi yang memberatkan umatnya, Rasulullah nggak tahan sampai meminta ya Abu Musa untuk menghentikan bacaannya. Hasbuk, ya, cukup ya. Ketika Abu Musa melihat kepada Rasulullah sudah bercucuran air mata. Ya. Nah ini gimana respon? Jadi mendengarkan Al-Quran itu bukan sekadar selingan, menjadi bagian dari program untuk ziyadatul iman, untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara mendengarkan Al-Quran. Ya, sekarang gampang kan kita, misalnya YouTube misalnya ya, atau dimanapun ya kita bisa mendengarkan, tapi khusus untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, itu. Kemudian juga Rasulullah punya langganan dalam sholat bacaan-bacaan yang cukup panjang. Ya, jadi surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan di hari Jumat itu disandingkan dengan surat As-Sajdah. Ya. Jadi setiap Jumat subuh, ya, Rasulullah membaca rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Ya, itu kan cukup panjang ya, 3 halaman. Ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana sholatnya pun ada bacaan-bacaan yang
ditujukan supaya makmumnya itu lebih banyak mendengar ayat-ayat Qur'annya, gitu ya. Bahkan juga di luar sholat, ya Rasulullah punya kebiasaan sebelum tidur nanti antum silahkan buka awal tafsir Ibnu Katsir misalnya ya, surat Al-Isra, di surat Al-Isra, surat ke-17. Di situ disebutkan bahwa surat ini, surat Al-Isra, itu rutin dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur. Sebelum tidur, bayangkan, sebelum tidur dia baca. Kalau enggak, Az-Zumar. Ya, jadi dua surat ini ya. Pengantar tidurnya dua surat ini. Bukan Bismika Allahumma ahya wa amut, yang langsung enggak. Panjang tuh ya. Gitu. Nah, intinya adalah supaya banyak mendengarkan ayat-ayat Quran. Nah, di sini di surat An-Nahl, ya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk isti'adah, ya, fasta'in billah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari gangguan setan, ya, saat kita qara'al Quran, ya, saat kita membaca Al-Quran, karena emang inilah sumber kekuatan, ya, orang beriman, ya, dan setan sangat berkepentingan untuk menggagalkan, ya, menggagalkan orang beriman itu saat ingin bersama Quran, ya, dengan berbagai macam upaya. Tadi was-was tadi ya, gimana tugas ini belum selesai, wah, makanya ini Allah ingatkan secara khusus ya. Kemudian orang-orang kafir juga meyakini akan kekuatan Al-Quran, ya, sehingga jangan sampai kaum muslimin itu banyak mendengarkan bacaan Quran. Di surat Fussilat ayat ke-26. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan mendengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan. Artinya buatlah program-program yang membuat orang itu teralihkan dari mendengarkan Al-Qur'an. Ya, misalnya ya ada sinetron di jam itu, ya, misalnya ada lawakan, ya, ada guyonan, ya, tontonan-tontonan yang banyak ketawa, seneng kan begitu ya, sehingga terjauhkan dari Quran. Ada game, gitu ya. Ya Ramadan ya tetap ya namanya game online ya itu tetap luar biasa ya, masih banyak. PSBB nggak ngaruh ya, tetap aja gitu ya. Nah ini kan walau fihi ya, dengan adanya tontonan, ada game-game itu mengalihkan orang dari Al-Quran. Bahkan gadget, ya, HP sekalipun, itu bagian dari walghaw fihi, harus kita waspadai. Jadi Ramadan ini, siapa yang targetnya dengan Quran, dia harus imsak, harus menahan diri, tidak hanya dari makan minum, tapi juga dari HP, dari gadget, harus imsak, menahan diri, ya, supaya kita dengan Qurannya lebih banyak. Ya. Itu orang kafir yakin betul kekuatan kaum muslimin itu saat kaum muslimin dekat dengan Quran, nggak bisa dikalahkan. Ya. Tapi kalau jauh dari Quran, sampai hiburannya pun bukan mendengarkan Al-Quran, ya, hiburannya ya, maka la'allakum taghlibun. Ya, musuh-musuh Islam itu akan bisa menang, ya, melawan orang-orang ya Islam. Ya, ya kita harus waspadai. Kemudian kebiasaan jin juga, ya selalu punya agenda untuk menyengaja istimak, ya, mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Ya, karena mereka setelah mengatakan inna samina Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Ya, bacaan Quran yang dia dengar, yang jin dengarkan, ya, itu membuat adanya tambahan keimanan, adanya tambahan hidayah. Karena jin ini kan ada jin yang muslim, ada jin kafir. Jin ini kan makhluk yang juga mukallaf ya, diberikan beban kewajiban, juga diberikan akal. Juga jin ini nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, sehingga ya, disebutkan dalam Al-Quran ada sekumpulan jin yang punya kebiasaan menyengaja mendengarkan bacaan Quran secara live, secara live ya. Ya, karena Rasulullah sedang sholat, kemudian jin itu mendengarkan live itu. Nah, kemudian berikutnya, wa idza qara'tal Qur'an
Jalna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu baca Quran, ya, maka kami jadikan, kata Allah, bainaka, antara yang baca Quran ya, dengan yang la yu'minuna bil akhirah, yang tidak beriman kepada hari akhir, ada hijaban mastura. Ada dinding penutup yang tidak kelihatan. Hijab, ada hijab. Ada dinding penghalang, ada penghalang yang tidak kelihatan. Artinya, ya, antara bacaan Quran ya, dengan orang yang tidak beriman itu akan ada halangan, ya, ada penghalang gitu, ada penghalang. Dari sinilah kita jangan melihat kepada orang lain gitu ya, tapi kepada diri kita. Bisa jadi kita baca Quran, ya, tapi nggak merasuk Quran itu ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita masih la yu'minuna bil akhirah. Masih keimanan kita kepada hari akhirat masih kurang, masih minim. Kerinduan kita kepada surga juga masih minim. Ketakutan kita kepada adab neraka juga minim. Itu akan membuat tidak connect ya, antara Al-Quran yang kita baca ya, dengan respon ya, boro-boro tadabur ya, tapi ya tadi ya, karena ada hijab mastur. Maka disitulah pentingnya kita menambah modal keimanan ya. Ya, bahkan yang lalu kan kita juga sudah sampaikan bahwa kebiasaan para sahabat itu ta'allamnal iman qoblal Quran. Ya. Kami ini mempelajari tentang keimanan dulu sebelum Quran. Perbaiki keimanan dulu sebelum Quran. Ya, seperti itu. Sehingga tidak terburu-buru dengan Quran. Bukan target kuantitas. Ya, bukan harus hafal banyak, bukan harus tamatnya juga banyak, tidak. Ya, meskipun Rasulullah membuat standar-standar ya, hatam durasinya ada yang sebulan, itu yang paling minimal ya, alal akal minimal itu sebulan sekali hatam, itu minimalnya, bukan setahun sekali ya, itu sebulan sekali. Jadi kan saking derasnya semangat Al-Quran, saking bersihnya hati, ada para sahabat yang protes kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan tamatkanlah Iqra'ul Quran bisa, tamatkan Al-Quran dalam sebulan. Itu protes para sahabat. Ya Rasulullah kelamaan, kalau sebulan tamat, boleh nggak saya lebih cepat? Boleh, kata Rasulullah. Ya, ada yang disebutkan 15 hari, masih protes juga. 10 hari, masih protes juga. Minta lebih cepat. Ya. Sampai kata Rasulullah 3 hari, nggak boleh lebih cepat daripada itu. Ya, nah ini modal keimanannya. Baik, nah kita masuk ke tema hari ini ya. Jadi setelah kita berupaya untuk membaca, menyimak gitu ya, tadaburi ya, ternyata memang tidak berhenti di situ, masih koma tadi ya. Maka kita diharapkan sampai pada interaksi dalam bentuk mengikuti dan mengamalkan. Saya coba bagi dua ya, yang sekarang mengikuti dan mengamalkan, di pekan depan untuk mendakwahkannya ya. Nah di surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, fattabi'uhu, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Jadi fenomena yang ada ya, bahwa umat ini masih banyak yang memberikan perhatian kepada Al-Qurannya itu ya, sebatas kuantitas, atau juga ada yang berbau-bau khurafat, dijadikan mantra-mantra gitu ya, dikalungkan di leher, atau juga dipasang di belakang pintu atau di ruangan gitu ya. Atau bahkan juga ada yang beranggapan ayat Quran ini bisa menjadi syifa, menjadi obat penyembuh ya, dari penyakit fisik ya. Juga banyak kan ya. Padahal hati-hati, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah dikenal pada masa beliau dan para sahabat itu Al-Quran dijadikan sebagai
pengobatan, ya, untuk penyembuhan penyakit yang sifatnya fisik, ya. Ya, kalaupun ruqyah itu emang ada ya ruqyah, ya. Tapi kalau untuk obat fisik itu nggak ada. Ya. Kanker misalnya dengan Quran nggak ada. Ya ada orang yang membesuk, ya membesuk orang yang sakit, kemudian berusaha ya menyembuhkan dengan ayat Quran, ya itu tidak ada. Tetap ya, harus berobat sebagaimana ilmu kedokteran sekarang. Ya, ya, kan ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya penyembuhan itu hanya ada 3 macam, ya, minum madu, bekam, dan apa namanya istilahnya sundutan besi panas, ya, tapi itu sudah dihilangkan. Nah, jadi keberkahan Al-Quran itu akan benar-benar muncul ketika Al-Quran itu diikuti dan diamalkan, ya, diikuti dan diamalkan. Kemudian di surat yang lain di Al-Anfal ayat 24, ini saya tambahkan saja. Tapi kalau di bukunya juga sangat rinci, ya, tapi saya ingin menambahkan ini, ya, di Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kalian itu wahai orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memanggil, maka segera penuhi. Ya, kenapa? Ya, lima yuhyikum. Karena panggilan Allah dan Rasulnya itu akan memberikan kehidupan. Lima yuhyikum. Ya. Jadi ketika adzan berkumandang, itu Allah memanggil, segera ya penuhi panggilan adzan itu, segera sholat, maka Allah akan menambah kehidupan kita. Ya. Menambah semangat, menambah berbobotnya, menambah berkualitasnya kehidupan kita, ya. Ya, itu ketika kita menyambut seruan Allah. Seruan Rasul juga begitu. Nanti kita lihat di slide berikutnya bagaimana contoh-contoh memenuhi panggilan atau seruan Rasulullah SAW. Ya. Ya. Jadi membuat hidup makin hidup, nah, gitu. Ya. Membuat hidup makin hidup. Ya. Hendaklah Al-Quran memiliki pengaruh praktis dalam kehidupan kita. Nah ini ya, pertanyaan yang tadi juga masuk ke sini, ya, bahwa harus kelihatan asarnya, pengaruhnya, dampaknya Al-Quran dalam kehidupan kita ini harus kelihatan. Ya. Sampai yang kecil-kecilnya, ya, kehidupan pribadi kita. Sampai dalam memilih hiburan itu juga harus kelihatan dampak Al-Quran. Ya. Al-Quran menjadi trigger dan stimulus berbagai macam potensi. Memobilisir kemampuan, mendorong kehendak. Ya, jadi Al-Quran itu akan membuat orang itu sadar, ya, akan membuat orang itu ngeh, ya, terhadap kehidupannya, sangat berharganya, ya, tidak akan menyia-nyiakan setiap waktu yang dia miliki, maka di situ dia akan, ya, Allah bantu untuk menggali semua potensi yang dia miliki. Maka ketika umat ini sangat dekat dengan Quran, itulah zaman keemasan umat ini, ya, ya, jadi khairu ummatin, ya, umat yang terbaik adalah umat yang bagaimana kehidupan dengan Qurannya ini, ya, sangat akrab, ya, sehingga yang punya kebaikan-kebaikan itu akan bisa terungkap, ya, tergali dan kemudian termaksimalkan, termanfaatkan, ya, ini dengan Quran. Ya. Jadi, ya. Nah, pertanyaan kita, ya, bagaimana ya cara mengikutinya? Mengikuti Al-Quran itu seperti apa? Ya. Kan Al-Quran hanya dalam tanda petik, ya, bacaan-bacaan, ayat-ayat yang tertulis juga dalam mushaf, itu bagaimana cara mengikutinya? Ya, ternyata Rasulullah SAW itu harus kita jadikan sebagai role model kita, sebagai idola kita, ya, ketika kita ingin mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa begitu? Ya, karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, dia menjawab khuluquhu Al-Quran. Ya, akhlak Rasul adalah Al-Quran, gitu ya.
Maka ketika kita ingin melihat bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan, maka lihatlah kehidupan Rasulullah. Makanya penting ya kita membaca kembali, mengkaji kembali sirah nabawiyah itu. Ya, bagaimana praktek ayat Quran ya, ketika Rasulullah di siang hari, bagaimana praktek pengamalan ayat Quran ketika Rasulullah ada di malam hari. Bagaimana cara Rasulullah ya, memperlakukan keluarganya. Bagaimana cara Rasulullah memperlakukan anak kecil. Bagaimana Rasulullah bergaul dengan para sahabatnya. Ya, tidak bisa dibedakan. Ya. Bagaimana Rasulullah ya, dalam metode mengajak orang kepada Islam. Ya. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya bagaimana ada seorang buta, orang Yahudi, ya, yang dia itu sangat benci kepada Rasulullah, ya, tapi dia buta. Gitu. Tapi Rasulullah setiap hari mendatanginya dan menyuapinya. Ya. Si buta, orang Yahudi disuapi. Tanpa berkata sepatah kata pun ya Rasulullah, hanya menyuapi gitu ya dengan sabar. Dan supaya ada obrolan gitu ya, jadi si Yahudi ini sambil disuapi oleh Rasulullah mengumpat dan membuli ya Rasulullah SAW karena dia nggak tahu. Tapi Rasulullah diam aja. Sampai ketika wafat Rasulullah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Aisyah, ya, menanyakan kira-kira amal apa ya yang rutin dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan saya ingin melaksanakannya, gitu, ingin melanjutkannya. Gitu. Amal apa yang rutin dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan saya belum mengetahuinya. Gitu. Ya. Maka kata Aisyah, ya, Rasulullah rutin ya, mendatangi pasar di mana si buta orang Yahudi ini berada, ya, dan biasa menyuapinya. Ya. Sampai diceritakan SOP-nya gitu ya, apa namanya ngomong ya saat menyuapinya. Maka datanglah Abu Bakar, ya, datang dan menyuapi juga. Ya, ketika disuapi, si Yahudi ini tahu gitu ya, merasakan. Ya, ente pasti bukan yang biasa menyuapi saya katanya. Ya, kenapa? Beda. Kelembutannya beda, gitu ya, cara menyuapinya beda, gitu ya. Pokoknya lebih baik Rasulullah itu. Ya, ini Masya Allah ya. Maka kata Abu Bakar memberanikan bicara, ya betul. Orang yang menyuapimu itu sudah wafat. Ya. Dan orang yang kamu bully, kamu umpat itu, itulah yang menyuapimu setiap hari. Gitu ya. Maka dari situlah dia kemudian masuk Islam. Setelah Rasul wafat. Ya. Ini kan bagaimana akhlak Quran itu luar biasa ya kepada musuh, pada siapa yang membenci Islam. Gitu. Jadi kita harus melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran, maka setiap ayat Al-Quran itu pun menggambarkan sosok Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah ya. Dan bahkan ya, karena isi Al-Quran itu juga ada kisah para nabi, ya, dengan semua kemuliaan keutamaan para nabi itu, ya, maka Allah telah menghimpun semua kemuliaan para nabi pada diri Rasulullah SAW. Kesabaran Nabi Ayub, ya, saat ditimpa bertubi-tubi ujian kehidupan, ya, ya, bisnisnya hancur, semua asetnya juga habis, kemudian anak-anaknya meninggal, kemudian ditimpa penyakit yang nggak sembuh-sembuh, gitu ya, semuanya asetnya BPJS juga sudah nggak menanggungnya, gitu ya, istrinya meninggalkannya. Ya, tapi bagaimana Nabi Ayub saat doanya itu, ya, anni masaniyadur, sesungguhnya aku masani, masa itu disentuh masa. Sentuhan itu kan ya tidak menyakitkan, bahkan bikin geli biasanya kan kalau disentuh, hanya sentuhan aja, bukan tonjokan, bukan pukulan. Jadi kesabaran Nabi Ayub itu juga ada ya pada diri Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ikhtiar yang maksimal dari
Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang disebutkan di surat Al-Ankabut, ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina ama. Jadi Nabi Nuh itu tinggal, ya, alfasanatin 1000 tahun ila khamsina ama, ditambah dengan 50 tahun. Jadi 1050 tahun. Ya, 1050 tahun. Ya, mungkin ada yang menyebutkan 1000 kurang 50 ya, tapi saya cenderung 1000 ditambah 50. Karena penyebutan tahunnya beda. Untuk 1000 tahun alfasanah pakai sanah, ya. Untuk 50 tahun khamsina am. Khamsin 50, am itu tahun. Jadi sanah dengan am, ya. Jadi kalau 50 itu menjadi pengurang dari 1000, harusnya sanah juga disebutnya. Ya. Jadi dalam Al-Quran tidaklah disebut sanah, ya, kecuali tahun itu, ya, dipenuhi dengan suka duka, kesulitan hidup, itu sanah. Ya. Jadi 1000 tahun, bayangkan Nabi Nuh itu sulit kehidupannya, berdakwahnya berat, gitu, 1000 tahun. Ya. Maka setelah 1000 tahun itu, kemudian Allah mengirimkan air bah, menenggelamkan semua yang tidak beriman. Kemudian setelah diselamatkan yang orang-orang beriman, Nabi Nuh tinggal khamsina ama, 50 tahun bersama kaumnya yang beriman. Jadi 1050 tahun. Itu ikhtiar yang maksimal pada diri Nabi Nuh itu juga ada pada Rasulullah SAW. Luar biasa, ya. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian, ya, semoga cukup ya waktu, insyaallah. Nah, kita lihat bagaimana contoh-contoh, ya, dari kalangan para sahabat juga, ya, upaya-upaya mereka untuk mengikuti Al-Quran yang hakikatnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Karena mereka hidup bersama Rasulullah, ya, jadi langsung bisa seperti itu. Kalau kita kan tidak, ya, tidak sejaman dengan Rasulullah, maka kita harus baca sejarah Rasul itu. Ya. Mulai dari saat turunnya ayat-ayat yang melarang khamr, ya, khamr itu dilarang. Dan kita harus mengetahui bahwa khamr ini menjadi minuman yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, ya. Seperti kita air teh gitu, ya, ya. Kalau kita datang bertamu ke orang, biasanya langsung keluar air teh. Kalau kita makan di rumah makan juga, ya, itu biasanya standarnya kan air teh gitu, ya. Ini sesuatu yang sudah jadi budaya, sudah sangat melekat, ya. Maka bayangkan, ya, ketika datang pelarangan khamr, itu langsung, ya, kebiasaan yang sudah melekat itu siap untuk ditinggalkan. Ya. Di kitab ini disebutkan, ya, khamr itu sampai memiliki 100 sebutan untuk khamr. Ya, saking mereka tuh begitu dekatnya, ya, dengan khamr, ya. Saking hobi berat dengan khamr, jadi sampai ada 100 sebutan dari khamr itu. Jadi banyaknya nama, alias itu menunjukkan juga ketinggian, ya, sesuatu itu dalam kehidupan mereka. Ya, itu, ya. Jadi kalau namanya banyak, kayak kan sang Darmawan, ya, sang Rupawan, itu kan nama yang banyak, ya, alias itu menunjukkan kehebatan, menunjukkan kemuliaan, ketinggian. Khamr juga begitu di dalam kehidupan orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Arab saat itu. Maka ketika datang perintah untuk meninggalkan khamr, segera, ya, mereka tinggalkan. Dan di dalam riwayat sampai kota Madinah itu banjir oleh khamr. Karena rata-rata di satu rumah, ya, tong-tongan, ya, nyimpen khamrnya itu. Galonan gitu, ya, sekian galon gitu, ya. Karena itu jadi minuman rutin setiap saat, setiap momen, ya. Jadi, dan kenapa banjir di kota Madinah? Ya, saya baru ngeh juga gitu, ya, ketika ada kabar hujan kemudian di jalan-jalan Madinah, Mekah itu banjir, ya, karena memang di sana itu sangat jarang hujan, ya, sehingga tidak ada saluran selokan gitu, ya, untuk mengalirkan air, ya. Keseharian itu nggak ada.
jarang gitu ya. Ya, sehingga wajar ketika ada tumpahan air yang banyak, ya masih ada di atas permukaan, gitu ya, sehingga banjir. Ya, itu sedikit wawasan aja ya. Jadi jangan dibayangkan kayak banjir di Indonesia gitu ya, sudah ada sungai yang dalam, yang lebar gitu ya, selokan juga banyak, kok masih banjir gitu ya. Nah, jangan bayangkan begitu ya, beda. Kemudian juga ketika datang kewajiban untuk menutup aurat, ya itu juga sama. Ya, perempuan-perempuan itu, ini kan ujian ya bagi kaum perempuan. Ya, kenapa? Karena namanya perempuan itu, ya fitrahnya dia ingin berhias, ingin bersolek, ya, ingin memakai perhiasan, ya ingin tabarruj gitu. Ya, ini bayangkan, ini juga sama. Kebiasaan yang mereka nikmati itu juga harus ditinggalkan dengan menjulurkan kerudung hingga menutup dada bagian atas, sehingga leher, dada, dan telinga itu tertutup semua. Nah ini kan berat ya sebetulnya. Ya, ya di dalam sejarah dunia zaman now juga dibuktikan ya bagaimana undang-undang yang pernah diberlakukan ya di Amerika misalnya ya, ketika melihat dampak kerusakan ya yang diakibatkan oleh khamar, minuman keras, itu kan sempat dilarang, ada undang-undangnya. Ya, dilarang untuk minum khamar. Ya. Tapi karena tidak didasari dengan ya semangat ini aturan Allah, Rasulullah juga begitu, gitu ya. Mereka tidak tahan lama undang-undang itu kemudian direvisi kembali. Ya, karena banyak yang protes gitu ya, nggak siap. Termasuk si pembuat undang-undangnya itu. Ya. Jadi hanya dengan Quran lah ya manusia itu akan bisa on the track kembali, ya, bisa mendapatkan kemuliaannya kembali, ya makhluk yang mulia ya. Ini sebentar ya. Ya, kemudian berikutnya ya, juga kita penting untuk membaca kalau sirah Nabi kepanjangan gitu ya. Mungkin kita perlu meng-highlight ya, atau poin-poin pentingnya itu dalam sejarah kehidupan Rasulullah, cukup peperangan-peperangan yang dialaminya. Ya, jadi before and after-nya gitu. Ya, sebelum peperangan Badar apa situasinya, konteksnya bagaimana, saat perang Badar itu terjadi bagaimana, ayat Qur'annya mana gitu ya. Dan itu dalam ayat Qur'an lengkap. Ya, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu diceritakan. Perang Badar, perang Uhud, ya, kemudian perang Ahzab sampai perang Tabuk itu diceritakan. Ya. Nah, uniknya ya nanti silakan dicek ya di Mushaf ya. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah kan perang Badar. Ya. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu di surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal. Sedangkan perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah itu perang Tabuk. Perang Tabuk. Ya. Dan Allah ceritakan di dalam surat At-Taubah. Nah, berdekatan ya. Al-Anfal itu surah apa perang Badar, kemudian At-Taubah itu perang Tabuk. Wah, ini seolah ingin ada komparasi gitu ya. Ketika awal ya, pertama kali peperangan itu bagaimana ya, jumlah kaum muslimin berapa, situasinya bagaimana, kemudian setelah perang Tabuk itu ada peningkatan yang luar biasa. Nah, di situ ayatnya bercerita tentang kunci-kunci kemenangan. Ya, jadi sangat lengkap. Gitu ya. Nah, di kalangan salafus soleh kita, ya, itu sampai ada istilah kunna, ini yang bahasa Arab saya tambahkan sedikit. Kunna nudarisul mawazi kama kunna nudarisul Quran. Kami, ya, dulu kami mempelajari gozowat, ya, peperangan-peperangan, itu sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi ini penting, karena sangat nyambung gitu. Antara perang Badar dengan Quran itu nyambung. Perang Uhud itu juga nyambung. Nanti dalam rangkaian urutan ya,
dalam Al-Quran, itu yang pertama kali disebutkan perang Uhud. Itu di surat Ali Imran, perang Uhud. Dari ayat 120 sampai 140-an. Itu perang Uhud. Kenapa perang Uhud duluan yang diceritakan? Itu juga unik. Ya. Ya. Dan ini peperangan ini mungkin sudah lewat kejadiannya. Ya. Juga para pelakunya juga sudah wafat, ya, sudah gugur syahid. Tapi ya, inti ceritanya, ya, esensi ceritanya, penyebab-penyebabnya, kemudian penyakit yang akan muncul di situ, itu tetap sama. Ya. Bagaimana perang Uhud itu, ya, ronde pertamanya kaum muslimin kalah, ya, itu karena kecintaan sebagian para sahabat, cinta dunia, menginginkan dunia, sampai kemudian meninggalkan pos penjagaannya, pasukan pemanah itu. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Nah itu kan sama dalam kegiatan pergerakan kaum muslimin, dakwah kaum muslimin. Selama masih ada ya, hubud dunia itu menjadi panglima, itu tidak akan sukses. Itu harus dibersihkan dulu. Ya, makanya itu perang Uhud di situ. Ya, perang Tabuk, wah ini hebat kali. Ya, perang Tabuk ini kan sampai dipisahkan ada orang yang sudah PW, ada sahabat yang sudah PW, posisi wena, gitu ya. Ketika dalam musim panas diajak berperang, ya, masing-masing harus membiayai dirinya sendiri karena nggak ada dana untuk memobilisasi. Ya, sedangkan musim panas itu kebun-kebun kurma udah siap panen, gitu ya. Ada 3 sahabat yang menunda-nunda keberangkatan. Ini menunda-nunda ya, menunda-nunda keberangkatan. Ya, akhirnya apa? Dampaknya sampai dihukum oleh Allah seolah-olah menjadi semakin sempit kehidupan mereka di dunia. Nanti silakan baca lah karena waktunya terbatas ya. Itu tentang 3 orang yang ketinggalan dalam perang Tabuk. Ya, juga dalam perang Tabuk ya, dikisahkan ada sahabat yang sudah sangat senior usianya, sudah sepuh, gitu ya, Abu Tolha namanya. Ya, ketika sampai pada bacaan ya ayat infiru khifafan wasiqolan, berangkatlah ya kalian ke medan jihad, ya, baik dalam kondisi ringan, mudah, ataupun siqolan, dalam kondisi berat. Ya. Abu Tolha mentadaburi ayat ini, ya, bahwa perintah jihad itu bagi yang ringan dan juga yang berat. Yang ringan itu anak muda, yang berat itu saya. Ya, ya kaki juga jalannya sudah ya harus ditopang, gitu ya. Pokoknya bergerak juga lambat, gitu ya. Ini saya nih, ternyata ayat Quran ya, memerintahkan saya yang berat ini juga untuk infiru. Maka berangkat ya, meminta kepada anak-anaknya untuk menyiapkan peralatan perang. Anaknya ada 4, gitu ya. Sampai anaknya protes, gitu ya. Udah, abang nggak usah ikutan, kan udah dari dulu ikut perang dulu. Gitu. Sekarang giliran kami dong. Gitu ya. Udah, abang istirahat, gitu ya. Cukup diwakili, ya. Keluarga kita diwakili oleh semua anak-anak abang. Ya. Tapi apa jawaban Abu Tolha? Enggak. Ya. Kalian baca nggak ayat ini? Infiru khifafan wa siqalan. Ya. Kalian itu khifafan, saya yang siqalan. Tetap infiru. Gitu ya. Abu Tolha. Nah, jadi ketika ada kesempatan dan memang harus diagendakan program untuk bisa mengkaji berbagai macam peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, khususnya langsung dikaitkan dengan ayat-ayat Qurannya. Ayat-ayat Qurannya, ya. Ini bagus banget ya, karena ini kebiasaan salafun soleh kita ya. Kunna nudarisul maghazi kama kunna nudarisul Quran. Berikutnya yang terakhir, ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat sudah tinggal di Madinah, ya, datanglah ilham dari Allah ya, melalui mimpi. Rasulullah bermimpi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Maka kemudian beliau mengajak para sahabatnya
menunaikan ibadah itu ya dari Madinah ke Mekah. Karena niatnya ibadah, itu nggak ada yang bawa senjata lengkap untuk berperang, membela diri, ya biasa aja gitu. Ya berangkat. Ya. Ikut dengan Rasulullah melalui perjalanan darat, ada yang jalan kaki mayoritas gitu ya. Ya. Ketika sudah sampai di Miqat, mereka sudah memakai kain ihram. Ya. Sudah segitu dekatnya ke kota Mekah, akhirnya apa? Datang utusan Quraisy menahan ya, dan menolak kaum muslimin untuk masuk lebih jauh lagi ke Masjidil Haram. Ya, ada negosiasi di situ, yang akhirnya adalah perjanjian Hudaybiyah dituliskan di situ, yang semua klausulnya itu secara kasat mata merugikan kaum muslimin. Ya, isinya itu. Ya, pertama, kaum muslimin tidak diizinkan untuk masuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini. Silahkan pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, siapa dari kalangan kaum muslimin yang datang ke Mekah itu tidak wajib dikembalikan. Sebaliknya, ketika ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah untuk bergabung gitu ya, ya maka itu wajib dikembalikan. Yaitu diantaranya. Dan Rasulullah ya menyepakati MOU itu. Nah, bayangkan suasana psikologis dari para sahabat itu. Gitu ya. Perjalanan sangat jauh untuk melaksanakan haji dan umrah itu sampai sebulan lebih ya perjalanan bolak-baliknya. 500 kilo lebih ya dari Jakarta ke Surabaya, dan yang 500 sekarang lewat tol ya. Sangat jauh ya, melewati padang pasir ya. Kemudian juga kalau zaman sekarang kita sudah pamitan ya ke saudara, ke teman, ke tetangga, juga ada wali matu safarnya gitu ya. Sudah tiket di tangan, sudah berangkat juga naik pesawat, ya visa sudah dibayarkan, nah, semuanya udah lengkap, udah landing, ya. Kemudian begitu sudah mikot, sudah pakai kain ihram, kemudian suruh balik lagi ke tanah air. Gimana perasaan kita? Ya, ya kemarin kan yang kasus corona ini kan begitu juga kan terjadi gitu ya. Ya udah mendarat suruh balik lagi gitu ya. Wah, gimana psikologisnya? Udah nyesek lah. Ya. Nah, para sahabat juga sama. Ini Rasul gimana gitu ya. Ya kita ini udah niatnya ibadah kok, bukan perang, kok ngomongnya tanda tangan. Akhirnya ya datanglah Umar. Sahabat nggak ada yang berani, datanglah Umar kepada Rasulullah ya menyampaikan gitu ya perasaan para sahabat. Ya, ini ungkapannya juga agak khas Umar ya dengan bahasanya gitu ya. Saya terjemahkan aja gitu ya. Ya Rasulullah, lasna alal haq wa aduna alal batil. Bukankah kita dalam kebenaran sedangkan mereka dalam kebatilan? Rasul menjawab, bala, benar. Nyantai aja, santuy jawabnya Rasulullah. Ya. Kemudian Umar berkata lagi gitu ya. Terus kenapa ya Anda memberikan apa namanya kehinaan kepada agama kita ini? Oh, sebelumnya bertanya gitu ya. Pertanyaan pertama itu, alasta nabi Allah, langsung nembak nih ya, bukankah kamu ini nabi Allah gitu ya. Rasul jawabnya nyantai, bala. Kemudian yang kedua, kenapa? Kita kan benar, mereka berada dalam kebatilan. Kata Rasul benar. Terus kenapa kita mau dihina-hina? Nah, di situ Rasulullah kemudian naik jawabannya, ya saya ini nabi Allah, saya tidak akan mengkhianati dan berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Ya, selesai begitu. Umar langsung sadar, kemudian mundur, dan dia menemui Abu Bakar. Menemui Abu Bakar As-Siddiq, menanyakan hal sama, dijawab oleh Abu Bakar dengan hal sama. Ya, akhirnya apa? Ya, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban yang dibawa, tidak ada yang mau ikut, tidak ada yang nurut. Menyuruh untuk cukur rambut, tidak ada yang nurut. Sampai akhirnya Ummu Salamah, istrinya, memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan sendiri. Ya, akhirnya para sahabat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Hatinya masih enek, ya, masih marah, masih nyesel gitu. Pulanglah mereka ke Madinah, sampai akhirnya Rasulullah
mendapatkan wahyu dalam kepulangan ke Madinah itu surat apa? Surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata gitu. Sampai Umar tuh bingung, ya Rasulullah, kemenangannya di mana gitu ya? Ini kemenangannya benar, ini kemenangan yang nyata gitu. Kan tadi udah dihina-hina. Gitu. Kata Rasulullah, benar, ini ayat Allah. Kita harus yakin meskipun dalam logika kita nggak masuk. Semuanya taat, pulang kembali ke kota Madinah. Dan benar kan? Ya, lambat laun kemudian peta politiknya berubah. Peta politiknya berubah. Ya, setelah dikaji dalam ilmu politik, tidaklah orang itu diajak negosiasi, kecuali dalam pandangannya itu sudah satu level, sudah sama gitu ya. Ya, eksistensinya diakui gitu. Itu baru bisa diajak untuk bernegosiasi. Kalau masih kecil, ya dipandang sebelah mata, nggak diajakin gitu untuk merumuskan sesuatu. Ya seperti itu. Nah, maka ini contoh bagaimana para sahabat yang mengikuti Al-Quran dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kita lengkapi pembacaan ayat Quran kita dengan membaca sirah, membaca khususnya peperangan-peperangan Rasul itu, sehingga penyakit-penyakit yang ada di situ kita bisa mengantisipasinya, bagaimana mengobatinya kalau ada orang yang hubung dunia gitu ya, dengan Quran seperti itu. Baik, saya kira cukup, insya Allah ya. Maaf sekiranya banyak menyimpang ke sana kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.